Drama ini menceritakan kisah seorang wanita matre yang akhirnya jatuh cinta pada seorang remaja yang jauh lebih muda darinya. Sang wanita bernama Fei Fei, sedangkan sang pria bernama Ning Fei. Judul drama ini adalah About Is Love. Setelah bertahun-tahun mengeruk harta para pria, sekarang Fei Fei malah harus mengurus seorang anak yang masih remaja. Fei Fei sendiri adalah tipe perempuan materialistis. Ia selalu memacari pria kaya agar bisa terus berbelanja. Seorang bibi sekaligus keluarga dari gebetan Fei Fei memintanya untuk menjaga keponakannya yang bernama Ning Fei. Ning Fei adalah seorang pria yang masih muda dengan sifat yang sangat polos. Pada usianya yang tergolong remaja, ia sudah berhasil membangun bisnis bawah tanah dan menghasilkan banyak uang. Ning Fei memiliki banyak penggemar karena karya lukisannya yang terkenal. Tapi sayangnya Ning Fei tidak pernah mau menunjukkan identitas dirinya sehingga semua penggemarnya tidak tahu siapa sosok idola mereka. Meskipun Fei Fei menerima Ning Fei di rumahnya, tapi pada kenyataannya ia tidak memperlakukan Ning Fei dengan baik. Fei Fei bersikap semena-mena karena merasa dirinya jauh lebih tua. Ia juga selalu bersikap jutek dengan perkataan pedas tanpa memikirkan perasaan Ning Fei. Sebaliknya, Ning Fei justru selalu tersenyum meskipun diperlakukan semena-mena oleh Fei Fei. Suatu hari, Ning Fei melihat Fei Fei berbeda dari biasanya. Ia melamun sepanjang hari karena sedang ada masalah. Ning Fei pun akhirnya mencoba untuk menghibur Fei Fei dengan mengajaknya bermain. Mereka bermain gelembung sampai akhirnya Fei Fei terkena sabun yang membuat matanya perih. Ning Fei kemudian menarik dan meniup mata Fei Fei dengan lembut. Saat itu, Fei Fei hanya bisa terdiam seperti patung. Belum selesai sampai di situ, Ning Fei bahkan membelai wajah Fei Fei yang pada akhirnya membuat wanita itu menjadi salah tingkah. Seperti biasanya, Fei Fei selalu bersikap semena-mena pada Ning Fei. Kali ini ia melarang Ning Fei memakan stik coklatnya. Fei Fei berkata pada Ning Fei, ia boleh memakan stik coklat yang ada di mulut Fei Fei jika ia berani mengambilnya. Padahal Fei Fei hanya bercanda, tapi di luar dugaan, ternyata Ning Fei benar-benar melakukannya. Setelah mendengar perkataan Fei Fei tadi, tiba-tiba Ning Fei melakukan gerakan-gerakan seperti anjing dan dengan cepat mengambil stik coklat itu menggunakan mulutnya. Wajah mereka sangat dekat dengan bibir yang hampir bersentuhan. Lagi-lagi, Fei Fei pun hanya terdiam karena tidak pernah menduga Ning Fei akan melakukan hal itu. Mulai terlihat salting, Fei Fei langsung mengalihkan pembicaraan pada teman-temannya. Ia menjadi sangat gugup di dekat Ning Fei dan buru-buru pergi ke kamarnya. Saat masuk kamar, Fei Fei langsung menarik napas untuk menenangkan diri. Ia terlihat bingung dengan perasaannya, namun akhirnya tersenyum, seolah menandakan dirinya mulai menyukai Ning Fei. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Fei Fei dan Ning Fei akhirnya pergi berbelanja di supermarket. Awalnya semua biasa saja, tapi saat melihat Ning Fei terus-menerus memasukkan makanan, akhirnya Fei Fei menjadi kesal dan berkata pada Ning Fei, apakah ia sanggup menghabiskan semua makanan itu? Ning Fei menjawab kalau makanan itu akan ia simpan di kulkas. Kemudian Fei Fei membalasnya dengan berkata bahwa kulkas di rumahnya tidak cukup menampung barang-barang Ning Fei yang banyak itu. Dengan santai, Ning Fei pun berkata kalau ia akan membeli kulkas baru. Saat mendengar itu, Fei Fei langsung meremehkan Ning Fei dengan mengatakan harga kulkas sangat mahal, apakah ia punya uang untuk membelinya. Ning Fei pun langsung mengeluarkan sebuah kartu yang membuat Fei Fei terdiam. Ia tidak menduga Ning Fei memiliki banyak uang, tapi karena tidak mau kalah, akhirnya Fei Fei mulai ngelantur dan menantang Ning Fei untuk membeli supermarket jika memang punya banyak uang. Sayangnya, Ning Fei justru merasa itu ide yang bagus. Namun sebelum ia bicara, Fei Fei langsung memotong dan melarangnya. Fei Fei sangat kesal karena kalah berargumen. Ia benar-benar tidak menyangka dirinya sudah kalah satu langkah karena berpikir seorang remaja seperti Ning Fei pasti belum berpenghasilan. Setiap tahun, Fei Fei akan mengadakan acara reunian. Ia sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dan akan memperkenalkan gebetannya pada teman-temannya. Keesokan harinya, pada saat reunian, Fei Fei mulai gelisah karena gebetannya tidak kunjung datang. Teman-teman Fei Fei satu persatu mulai melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Mereka menuduh Fei Fei sebagai pembohong. Saat dipermalukan seperti itu, tiba-tiba Ning Fei datang seperti pahlawan dan berakting menjadi pacarnya. Fei Fei pun terkejut dan kebingungan, tapi akhirnya ia mengerti dan mulai berakting. Fei Fei tiba-tiba bersikap sok manja pada Ning Fei yang membuat teman-temannya menjadi iri. Merasa sudah puas, mereka berdua akhirnya meninggalkan acara reuni itu dengan bangga.
Fei Fei tersenyum bahagia dan terus menggandeng tangan Ning Fei. Padahal akting mereka sudah selesai. Sekali lagi, Ning Fei menyelamatkan Fei Fei dari mantan yang mencoba mempermalukannya. Ia mengaku sebagai pacar Ning Fei dan langsung mendaratkan bibirnya untuk mencium Fei Fei. Terkejut dengan mata melotot, Fei Fei pun hanya bisa terdiam. Ning Fei kemudian melepaskan bibirnya yang tidak mendapatkan balasan. Mengira semua ini hanya akting, tetapi di luar dugaan, kali ini Ning Fei justru terkejut karena Fei Fei langsung menariknya untuk mendaratkan ciuman manis yang tidak sempat ia balas. Kisah cinta mereka pun akhirnya dimulai. Direktur He adalah gebetan Fei Fei sekaligus saudara Ning Fei. Ia menyesal sudah melupakan janjinya menemani Fei Fei ke acara reuni sekolahnya. Untuk meluluhkan hati Fei Fei, ia pun membuat kejutan yang spesial. Sesaat, Fei Fei merasa tersentuh melihat usaha yang dilakukan oleh Direktur He. Tetapi untungnya saat ini perasaan Fei Fei sudah terbagi dua pada Ning Fei, sehingga ia tidak gegabah menerima Direktur He sebagai pacarnya. Untuk merayakan hari ulang tahunnya, Fei Fei akhirnya membuat sebuah pesta. Setiap orang berdansa dengan pasangannya, tetapi Fei Fei sendiri hanya berdiri dan melihat saja. Sampai akhirnya Ning Fei pun datang menghampiri Fei Fei. Dengan ucapan yang terbata-bata, ia mencoba mengajak Fei Fei berdansa. Fei Fei yang selalu kepedean tanpa basa-basi langsung menyodorkan tangannya pada Ning Fei, tapi dengan ekspresi yang sojol mahal. Mereka berdua akhirnya berdansa dengan sangat romantis. Meskipun selalu tersenyum, tetapi Ning Fei pernah menunjukkan sifat yang sebenarnya. Sebelum hidup dalam satu atap, Ning Fei tinggal di sebelah rumah Fei Fei. Saat itu, Fei Fei datang ke tempat Ning Fei untuk mengganti sebuah mangkuk yang tidak sengaja ia pecahkan. Ia memberikan mangkuk itu pada Ning Fei sambil memasang muka jutek dan tidak suka. Fei Fei tidak tahu seberapa penting mangkuk yang ia pecahkan. Akhirnya Ning Fei pun memecahkan mangkuk yang diberikan Fei Fei tepat di depan mukanya. Spontan, Fei Fei pun langsung mengamuk karena sudah susah payah mencari mangkuk yang mirip. Ning Fei sendiri tidak menunjukkan ekspresi apapun karena malas meladeni Fei Fei. Belum kapok sampai di situ, Fei Fei masih saja memperlakukan Ning Fei seenaknya. Kali ini, Fei Fei malah mengungkit-ungkit bibi yang menitipkan Ning Fei padanya. Ning Fei mulai tidak suka dengan ocehan Fei Fei karena ia sangat menyayangi bibinya itu. Ning Fei tidak memberi respon apapun, mungkin ia berharap Fei Fei akan diam dengan sendirinya. Tetapi yang terjadi, Fei Fei justru terus mengoceh. Pada akhirnya, kesabaran Ning Fei pun habis dan ia mulai menunjukkan bahwa dirinya bisa bersikap kasar pada perempuan. Untuk pertama kalinya, Fei Fei pun merasa takut pada Ning Fei. Sejak saat itu, ia yang mulanya menganggap remeh Ning Fei akhirnya mulai segan dan menjaga sikapnya. Fei Fei sudah sangat yakin dengan perasaannya. Di depan Ning Fei, ia menolak Direktur He dan memutuskan hubungan dengannya. Direktur He mencoba membujuk Fei Fei, tetapi Ning Fei tidak tinggal diam. Ia langsung berdiri dan menarik Direktur He agar menjauh dari Fei Fei. Bibi Ning Fei yang ikut menyaksikan hanya bisa terdiam karena baik Direktur He atau Ning Fei, mereka sama-sama keluarganya. Meskipun sudah saling menyukai satu sama lain, tetapi Fei Fei masih merasa malu mengungkapkan perasaannya. Teman-temannya membantu Fei Fei dengan memberi kode-kode pada Ning Fei. Saat mendengar kode-kode itu, Ning Fei langsung menawarkan diri pada Fei Fei untuk bersandar di bahunya. Fei Fei kemudian berkata tubuh Ning Fei sangat kecil, apakah bisa diandalkan? Tetapi di saat yang sama, ia juga langsung bersandar pada Ning Fei. Kemudian Fei Fei mengingatkan Ning Fei bahwa ia memaksa dirinya bersandar pada Ning Fei karena Ning Fei yang menawarkannya. Pada akhirnya, drama ini selesai dengan ending yang bahagia.